Hai Bunda, kondisi yang Bunda alami sekarang tidak datang haid pasca operasi SC dan kata dokter didiagnosis dengan PCOS. Itu bisa saja terjadi. Ya, sebenarnya ini adalah kondisi bias. Tidak datang haid ini apakah karena ditekan hormon menstruasinya karena menyusui atau memang sudah terjadi perubahan kondisi Bunda sehingga mengarah ke gejala-gejala PCOS. Nah, PCOS itu sendiri, mau jelasin sedikit, adalah Polycystic Ovarian Syndrome, di mana PCOS pada dewasa itu bisa ditegakkan jika ada 2 dari 3 gejala. 2 saja yang positif itu sudah bisa didiagnosis dengan PCOS. Apa itu? Yang pertama adalah gejala hiperandrogen. Androgen ini adalah hormon yang banyak pada laki-laki. Pada wanita PCOS, hormon androgen ini tinggi. Gejala dari hiperandrogen itu adalah adanya rambut-rambut atau tumbuhnya bulu-bulu yang menyerupai pola pria. Misalnya berkumis, kemudian ada jenggot, kemudian ada bulu kaki yang tebal dan kasar, kemudian juga ada bulu-bulu di daerah perut, di daerah paha bagian dalam, di daerah lengan, ya, yang menyerupai pria. Ya, kemudian bisa juga disertai dengan keluhan wajah mulai jerawatan yang bandel, dikasih obat nggak hilang-hilang, ya, jerawatan itu juga bisa salah satu gejala dari hiperandrogen. Kemudian yang kedua adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi ini biasanya paling banyak itu adalah haidnya itu jarang gitu, sekali 3 bulan, sekali 4 bulan, ya, jarang sekali frekuensinya. Dan yang ketiga adalah dari pemeriksaan USG, ultrasonografi. USG itu idealnya adalah transvaginal, ya, sehingga kita nampak nanti sel telurnya biasanya pada pasien PCOS itu kecil-kecil, jumlahnya lebih dari 12, dan ovariumnya volumenya agak membesar, ya. Kalau dan 2 aja positif itu sudah bisa dikatakan Bunda menderita PCOS. Nah, untuk tahu apakah ini positif atau tidak, tentu harus diperiksa langsung oleh dokternya, ya. Kemudian, nah, PCOS kenapa bisa terjadi? Nah, teori pasti dari PCOS ini belum diketahui ini Bunda, tapi berkaitan dengan radikal bebas yang tinggi di dalam tubuh. Radikal bebas ini bisa masuk dari makanan yang nggak sehat, kemudian dari polusi, dari stres fisik, kurangnya antioksidan seperti sayur dan buah, ya, paparan, kurang tidur dan segala macam itu bisa menyebabkan atau menginjus merangsang terjadinya PCOS, ya. Jadi bisa saja Bunda sebelumnya tidak PCOS, tetapi karena penambahan berat badan yang drastis dalam 3 bulan, 6 bulan terakhir, pola hidup yang tidak sehat, semua makan yang manis-manis dimakan, kondisi yang awalnya tidak PCOS bisa menjadi PCOS, ya. Jadi bisa saja. PCOS ini bahaya apa enggak? PCOS itu dia nggak seperti cancer, ya, tidak seperti kanker yang akan bertambah progresif gitu, bisa menyerang organ-organ yang lain, tidak. Cuma PCOS ini tentu nanti akan berpengaruh kepada metabolisme gula di sel telur, sehingga nanti memang gangguan manifestasi klinisnya adalah gangguan dari menstruasi Bunda akan jarang, kemudian juga berhubungan dengan peluang kehamilan untuk masa yang akan datang, begitu, ya. Jadi PCOS sangat berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, Bunda harus rubah itu, ya. Lebih banyak makan antioksidan, sayur buah, dan jangan lupa olahraga. Walaupun Bunda sekarang masa menyusui, jangan diikutin semua nafsunya pengen makan ini, makan itu, jangan diikutin semua, dan jangan lupa luangkan waktu Bunda untuk olahraga, ya. Dan PCOS ini bisa sembuh loh Bunda. Itu yang Bunda harus ingat. Dengan perbaikan pola hidup, ya, dengan kurangi gula, tepung-tepungan, karbohidrat, ya, yang manis-manis, terus berat badan ideal, Bunda olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Nah, itu PCOS-nya bisa sembuh, ya. Jadi Bunda jangan khawatir. Oke? Mari kita mulai pola hidup sehat kita Bunda. Salam sehat. Assalamualaikum.